Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet Rizik Syihab itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter Rizik itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia. Pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi. Pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet Rizik Syihab ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet Rizik Syihab ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah. Jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah. Tangkap itu. Benar Gus Dur. Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap Rizik Syihab dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Bagaimana perseteruan ada Kang Deddy Miswar, Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat yang adalah manusia paripurna. Ya, Kang Deddy Mulyadi itu adalah manusia paripurna. Adalah bukan hanya beliau seorang politikus, bukan hanya beliau seorang pejabat ya, sebagai seorang gubernur ya. Dari mulai menjadi bupati ya, Abah sudah kenal dengan beliau. Beliau itu luar biasa, sangat memahami, adalah keilmuan yang sangat dalam ya. Walaupun barangkali pakaiannya tidak menunjukkan seorang kiai, tetapi karena dulu Abah pernah bersama Uwajejen ya, pernah bertemu dengan beliau langsung di sana ya. Dan Kang Deddy adalah orang yang sangat luar biasa dan juga termasuk murid Suryalaya ya, Abah Anom. Maka beliau adalah memiliki akhlak yang luar biasa. Maka oleh karena itulah, dengan sifat orang-orang yang hidupnya tidak lagi takut dengan mati ya sahabat, seperti Kang Deddy, dan kebanyakan ada orang-orang dari orang tasawuf itu nggak ada takut mati, karena kematian itu adalah sesuatu yang didambakan dari semua ya. Karena walaupun di alam sini sudah bahasanya adalah sudah kenal dengan Allah, sudah liko dengan Allah, dia juga mengerti, tetapi tetap kesempurnaan kembali adalah pada saat adalah adalah ya kematian, itulah tadi semua. Walaupun ada konsep al-mutu qabla antamutu tadi semua. Maka oleh karena itulah dari video-video tadi yang bagaimana Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi berseteru dengan Habib Rizik, Bahar dan semua di Jawa Barat. Karena sekarang Jawa Barat itu adalah menjadi markas habaib dari semua. Maka Abah sebagai orang Jawa Barat adalah mengajak kepada warga Jawa Barat, marilah kita cintai gubernur kita, marilah kita dukung programnya tadi, karena beliau bahkan sangat berpotensi adalah menjadi RI 1 ya, karena beliau sangat luar biasa ya. Secara dohir, secara batin Abah melihat adalah keluar biasaan dari beliau ya, dari keilmuan, dari budaya ya, dari pemahaman, semua adalah sangat luar biasa. Oh iya Bang, Abah lagi di jalan nih. Nah ini kebetulan Abah mau mudik ya, ini bersama keluarga semua.
sudah OTW ke Sukabumi ya. Kemudian tadi pagi Abah melihat video-video dari siapa, Mas Irfan ya, Kang Darmawan ya, tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau kata Abah, marilah buat seluruh warga Jawa Barat kita dukung programnya. Syukur-syukur barangkali walaupun secara apa namanya seolah-olah untuk presiden RI 1 itu masih orang Jawa, tapi siapa tahu kalau barangkali inilah mungkin waktunya jangan-jangan orang Jawa Barat punya RI 1 gitu kan tadi semua ya, karena Kang Deddy juga adalah orang Jawa tadi kan. Jawa itu dulu sahabat luas maknanya ya, bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa Barat kan Jawa sama tadi semua. Maka oleh karena itulah kita harus apa namanya rapatkan barisan, bukan berarti kita untuk membenci siapapun, tapi kita yang harus kita lakukan adalah meluruskan kebenaran ya. Terutama dengan sekarang ini adalah tarik menarik sahabat secara politik, bahwa mereka-mereka yang merasa tadi ya, terutama sekarang ada wacana dari orang-orang ya, dari Muhyiddin ingin mendorong Habib siapa itu ya, Idrus adalah apa namanya yang akan diajukan menjadikan pahlawan nasional. Nah, untuk ini pun dari pertanyaan siapa Mas Yusuf ya, Abah pribadi nggak setuju. Kenapa? Karena kalau menurut Abah masih banyak tokoh lain yang lebih pantas. Satu itu. Yang kedua, siapa Habib Idrus ini sebenarnya adalah secara kewarganegaraan ya baru diresmikan tahun 2024. Mana mungkin orang yang bukan warga negara Indonesia dan dia menjadikan warga negara Indonesia itu pun baru tahun 2024. Sementara dia sudah meninggal tahun 1969 ya. Jadi mayit yang dijadikan WNI tadi semua. Mana bisa tadi orang WNA yang kemudian mayitnya dijadikan WNI tadi semua setelah mati. Karena untuk mengajukan menjadi WNI itu bukan mayit, tapi dia pada saat masih hidup tadi semua. Maka sesungguhnya pahami juga tentang, dan maka juga Abah mohon kepada Mbak Alwi ini jangan arogan. Karena inilah Abah setuju mungkin dengan Kiai Ubaidillah. Kenapa dulu para habaib ini tidak mau menjadi warga negara Indonesia ya pada saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan? Karena mereka itu menganggap Indonesia ini belum merdeka tadi semua. Kan kita sudah ngerti bagaimana pertalian apa namanya dari mulai zaman Senokhorgronya, bahwa sesungguhnya adalah para habib ini adalah antek-antek Belanda semuanya. Ya, jadi kita tuh harus tahu, dan terutama rakyat Indonesia juga harus tahu bahwa mereka adalah bagian daripada pemerintahan Belanda. Dan lihatlah, buka dalam bukunya Huub de Jong, buka dalam bukunya Panderplas, buka dalam tulisannya Senokhorgronya sendiri, jadi semua. Jadi warga-warga orang Yaman ini sahabat sampai hari ini kewarganegaraannya sebenarnya tidak jelas sebenarnya tadi semua. Bahkan sebenarnya pada saat Presiden Abdurrahman Wahid lah mereka itu dulu di KTP-nya, di paspornya ditulis di paspor itu adalah WNI non pribumi. Nah, kalau seandainya di dalam KTP-nya saja WNI non pribumi, sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, maka ada aturan negara sesungguhnya adalah orang yang bukan asli pribumi tidak boleh mencalonkan presiden, mendapatkan jabatan, apalagi diangkat sebagai pahlawan nasional tadi semua. Bagaimana mungkin tadi semua orang yang apa namanya kayak Habib Idrus ini tadi semua, yang sekarang oleh Gus Ipul adalah Menteri Sosial, didorong untuk apa namanya menjadi salah satu yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini sangat menyakitkan buat orang-orang yang justru adalah banyak pejuang-pejuang yang sebenarnya lebih banyak dan nyata, bahkan hari ini pun dimakamkan di makam pahlawan tadi semua ya, yang ada di makam pahlawan, yang ada di Cianjur, yang ada di Sukabumi, yang ada di Bandung tadi semua. Kan makam pahlawan bukan hanya di Kalibata saja tadi semua. Justru masih banyak ulama-ulama besar tadi semua apa namanya yang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini orang yang tadinya adalah orang bukan warga negara Indonesia dan datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda,
kemudian dia mendukung Belanda, kemudian setelah kemerdekaan mereka tidak mau mengakui kemerdekaan, karena jelas kenapa mereka itu kan dulu sahabat ya, pada saat kita mengumpulkan kemerdekaan banyak bangsa-bangsa termasuk warga negara, termasuk juga keturunan Belanda, mereka itu mengajukan adalah mengikuti undang-undang kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri adalah sebagai warga negara Indonesia. Tapi bangsa Yaman ini ya tadi semua tidak semuanya. Tadi makanya contoh kayak Habib Idrus ini yang akan direncanakan nanti katanya di bulan Agustus akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, adalah orang yang sebetulnya datang ke Indonesia adalah sama seperti adalah para imigran Yaman, semuanya adalah bukan untuk dakwah. Jelas itu dalam bukunya Huub de Jong, jelas itu dalam bukunya Van der Plas. Mereka datang ke sini TKW, dagang. Mereka itu mencari ekonomi, mencari kehidupan yang lebih baik. Itu jelas itu tadi semua. Ya. Jadi tolong ya, sejarah harus diluruskan, terutama kepada pemimpin-pemimpin bangsa.